Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para pembentang kertas dan hadirin hadirat peserta, semoga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Terima kasih karena mengundang saya untuk pertemuan yang sangat berarti ini dalam rangka membicarakan persoalan tamadun. Untuk saya diberikan judul pembicaraan tentang toleransi ulama Melayu, pendekatan yang mendamaikan. Hadirin terhormat, saya ingin memulakan pembicaraan ini dengan menarik perhatian hadirin sekalian tentang alam Melayu sebagai sebuah zon tamadun Islam. Saya ingin menggunakan istilah alam Melayu atau dunia Melayu dan tidak Nusantara. Sebab istilah Nusantara yang banyak dipakai oleh para sarjana lebih merujuk ke zaman Majapahit, zaman tamadun Hindu, dengan Pulau Jawa sebagai pusat. Karena itu saya lebih selesa dengan istilah alam Melayu atau dunia Melayu atau kepulauan Melayu. Sebenarnya Melayu punya dunianya, punya alamnya, seperti Arab yang disebut Arab world. Jadi yang punya world itu bukan cuma Arab, Melayu juga punya Malay world, dunia Melayu. Yang dari segi ilmiahnya memang diakui bahwa alam Melayu ini sebuah zon tamadun Islam yang berbeda dengan zon tamadun Islam yang lain seperti zon Afrika, zon Asia Barat, zon Indo-Pakistan dan sebagainya. Ini didasarkan kepada pemetaan budaya, pemetaan tamadun oleh Malik bin Nabi. Dalam bukunya Commonwealth Islami. Alang kepalang mengkaji tamadun, saya anjurkan Anda menguasai pemikiran Malik bin Nabi tentang tamadun. Karena beliaulah sebenarnya pelanjut kajian tamadun oleh Ibnu Khaldun. Sehingga beliau itu dianggap sebagai cucu Ibnu Khaldun dari segi kajian ketamadunan. Jadi tidak sempurna kajian tentang tamadun tanpa merujuk karya-karya Ibnu Khaldun, khususnya Muqaddimah, dan seterusnya Malik bin Nabi. Sebab pelanjut pemikiran Ibnu Khaldun abad 20 adalah Malik bin Nabi. Saudara sekalian, bila disebut alam Melayu sebagai sebuah zon tamadun Islam, berarti ada ciri-ciri khas tamadun Islam yang kemelayuan ini. Bahasa Melayu, bangsa umatnya Melayu, adat istiadatnya Melayu dan sebagainya. Tetapi semuanya itu adalah bahagian daripada
tamadun Islam yang universal. Jadi tamadun Melayu adalah salah satu variasi tamadun Islam. Memang ada ciri-ciri khas tamadun Melayu ini. Dan ciri khas itulah yang menjadikan rantau ini penting. Sangat penting sehingga seorang bekas duta Amerika di Indonesia, Wolfowitz, yang kemudian menjadi orang penting pentadbiran Bush, beliau mengatakan bahwa tanpa mengenal Indonesia, seseorang itu tidak boleh mendakwa telah mengenal dunia Islam. Tak siapapun boleh mendakwa mengenal dunia Islam tanpa dia mengenal Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Penempatan muslim terpadat dan terbesar di dunia adalah Indonesia. Karena itu, tak siapapun boleh mendakwa tahu tentang dunia Islam tanpa dia tahu tentang Indonesia. Kalau saya akan sebut tanpa tahu tentang alam Melayu. Dan Islam di rantau ini ternyata mempunyai ciri-ciri khas. Tamadun Islam di rantau ini punya ciri-ciri khas yang seharusnya dipromosikan untuk pencitraan Islam secara yang lebih wajar. Belum lama berlangsung sebuah simposium atau seminar di negeri Belanda yang dihadiri oleh pelajar-pelajar Indonesia di Belanda. Dihadirkan juga tokoh dari Nahdlatul Ulama Kiai Mustafa Bisri, kemudian seorang sarjana Belanda yang saya lupa namanya. Sarjana Belanda ini menyayangkan kenapa Islam di alam Melayu atau Islam di Indonesia tidak dipromosikan dalam rangka memberikan pencitraan yang lebih wajar kepada Islam. Kenapa kita terlalu terorientasi ke Asia Barat atau Timur Tengah? Sedangkan bahagian dunia sebelah sini juga Muslim dan punya citra Islam yang barangkali lebih baik, lebih menarik. Biasanya begitu, kalau sudah tengah hari terbatuk-batuk. Apalagi kalau lapar. Kenapa kita terlalu terorientasi ke Timur Tengah? Dan kenapa sampai sekarang orang Indonesia, orang Malaysia masih terus-menerus berbondong-bondong menuntut ilmu di Timur Tengah? Sarjana Belanda ini punya keyakinan bahwa Islam di alam Melayu ini punya citra yang lain, citra yang ramah. Islam alam Melayu adalah Islam yang ramah, sesuai dengan agama rahmah, lalu dia bercitra ramah. Sedangkan Islam di rantau lain banyak yang tidak bercitra ramah, tapi bercitra marah-marah.
Di sini ramah, di sana marah-marah. Saya pernah mengatakan kepada seorang Eropa, orang Inggris, bahwa dalam sejarahnya Islam came to the Malay world with smiling face. Islam came to the Malay world with smiling face. Dia tersentak dengan statement itu dengan mengatakan, kalau begitu keep smiling, keep smiling. Terus senyum sampai bila-bila. Dia ingin sekali melihat Islam yang smiling itu, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Jadi saudara sekalian, memang dari segi sejarah pendakwahan di rantau ini, Islam datang secara aman, Islamisasi Melayu berlaku secara damai, dan tidak pernah ada yang namanya perang pengislaman. Melayu menerima Islam bukan dipaksa, tapi karena memang tertarik pertamanya dengan kualiti ajaran Islam itu sendiri. Pelbagai teori dikemukakan orang tentang sebab-sebab dan faktor-faktor pengislaman orang Melayu. Tapi bagi saya, faktor terpentingnya adalah kualiti ajaran Islam itu sendiri, yang kemudian dibantu oleh faktor-faktor lain, faktor perniagaan, faktor politik, faktor tasawuf dan sebagainya. Tapi penentunya adalah kualiti ajaran Islam itu sendiri. Sebagai agama yang menjanjikan masa depan kemanusiaan yang lebih baik bagi orang Melayu yang tertindas dalam sistem feudalisme Hindu, yang selamanya dilayani sebagai manusia kerdil yang tak punya hak apa-apa. Dalam sistem feudal, rakyat tak punya apa-apa. Rakyat tidak punya hak. You don't have the right to have right. Tepat seperti orang di Guantanamo. You don't have right to have right. Kamu tak punya hak. Kamu tidak berhak untuk punya hak. Ini Melayu yang seperti itu, yang tak punya hak apa-apa. Dianiayalah, ditindaslah, dizalimilah. Dia tidak boleh memprotes karena dia tak berhak untuk punya hak. Bila dia ditindas, diperas, dipulas oleh atasan, dia hanya boleh menyalahkan dirinya sendiri. Apalah sial diriku. Dirinya yang sial. Bukan atasan yang zalim. Kalau ada apa-apa pemberian dari atas, itu bukan haknya untuk mendapatnya. Itu adalah belas ihsan atasan. Sampai sekarang masih ada yang namanya uang ihsan. Bukan hak, itu ihsan. Itu namanya kurnia. Sampai sekarang masih ada lagi istilah yang namanya tanah kurnia misalnya. Jadi Melayu yang seperti itu keadaannya, melihat Islam sebagai sesuatu yang menjanjikan masa depan, martabat keinsanan. Saya kira itu faktor penting. Kemudian barulah dibantu oleh faktor-faktor lain, termasuk kebijaksanaan, strategi dan pendekatan dakwah. Strategi dan pendekatan dakwah yang menepati fiqh taghyir, yang menepati fikih perubahan, yang menepati fikih perubahan atau fiqh taghyir. Tapi ini yang kurang dipahami oleh para peneliti. Lalu mereka menyimpulkan bahwa
Islam di rantau Melayu ini tidak murni. Ada sinkretisme, ada abangan kalau di Jawa. Walhal sebenarnya yang disebut abangan, yang disebut sinkretis itu bukan satu bentuk aliran kepercayaan, tetapi lebih merupakan proses Islamisasi yang belum selesai. Karena prosesnya subtle and gradual, halus dan beransur-ansur. Itu strateginya. Karena itu, karena proses yang beransur-ansur dan sangat halus ini, ya, terganggu oleh perkembangan lain, lalu ada yang proses itu terhenti. Seharusnya diteruskan sampai selesai, tapi ada di tempat-tempat tertentu yang prosesnya tidak selesai. Lalu tampak seperti sinkritis, seperti campur aduk antara Islam dengan animisme, dengan Hinduisme dan sebagainya. Itu salah generasi kemudian yang tidak meneruskan prosesnya. Misalnya, unsur-unsur kehinduan misalnya masih terdapat dalam masyarakat lain sampai sekarang. Dan dikatakan bahwa pengaruh Hindu yang paling tebal itu di istana-istana Melayu. Yang seharusnya diislamisasikan terus-menerus. Tapi kelihatannya islamisasi di umat ini berjalan begitu pesat, tetapi islamisasi di istana kelihatannya tersendat-sendat. Saya tidak bermaksud untuk berbicara lebih jauh tentang pengaruh Hindu di istana-istana Melayu. Statement setakat itu pun sudah dianggap sudah terlalu berani. Antara yang tidak memahami proses yang beransur-ansur dan halus itu, termasuklah para sarjana Islam. Seperti Najib Salibi misalnya, yang diberikan komentar oleh Siza Adib Mabul. Siza Adib Mabul adalah salah satu otoriti besar dalam sejarah ketamadunan alam lain. Cari buku-bukunya. Siza Adib Mabul yang merasa kesal dengan Najib Salibi, katanya, although by birth an Arab, Salibi did not appear quite knowledgeable about Islamic institutions, more specifically jurisprudence or fiqh. This prevented him from fully appreciating certain subtle political and social transformations. This prevented him from fully appreciating certain subtle political and social transformations in the gradual Islamizations of the peoples of the Philippine South. Najib Salibi sendiri, seorang sarjana Muslim, gagal memahami proses ini. Proses yang subtle dan gradual, beransur-ansur dan halus. Ya. Melayu ini kan halus. Kalau yang kasar-kasar itu sudah bukan Melayu lagi tuh. Melayu ini halus. Halusnya Melayu ini, benda yang pahit bila sampai ke Melayu, dia jadi manis. Karena halusnya. Poligami itu kan suatu yang pahit. Kami
Udah sampai ke orang Melayu disebutnya bermadu. Kan jadi manis. Pada umumnya memang transformasi budaya itu berlaku secara berangsur-angsur. Bagaimanapun ini tidak pula berarti bahwa proses islamisasi di semua daerah alam Melayu mengalami kadar kecepatan yang sama. Dalam hal ini, daerah-daerah pesisir mengalami proses yang lebih intensif dan cepat berbanding dengan daerah-daerah pedalaman. Tadi Dr. Ahmad Rafa sudah sebut tentang faktor perniagaan yang menggunakan fikih, syariat, hukum hakam Islam yang menyebabkan orang Melayu merasa senang dan aman, selamat berniaga dengan pedagang-pedagang Islam karena tidak ditipu. Kebetulan saya juga membuat catatan yang kira-kira seperti itu. Daerah pesisir merupakan kota-kota pelabuhan yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang luar, terutama pedagang-pedagang Muslim. Interaksi yang luas dan berterusan dengan kaum pedagang Muslim tentu saja telah banyak mendorong penghayatan syariat Islam, termasuk segala hukum hakam yang menyangkut urusan perniagaan. Sukar untuk membayangkan lancarnya aktiviti perdagangan dengan saudara-saudara Muslim andainya rakyat tempatan tidak mengamalkan hukum Islam dalam urus niaga mereka. Suasana keterbukaan dalam konteks ekonomi perdagangan itu dapat menjelaskan kenyataan bahwa penghayatan syariat di daerah pesisir lebih kuat dan lebih murni berbanding daerah pedalaman dengan ekonomi pertaniannya yang agak tertutup. Jadi Islam di pesisir, di kota-kota pelabuhan yang terbuka itu lebih murni dan lebih kuat berbanding daerah-daerah pedalaman yang tertutup. Ini saudara sekalian, Islam tidak datang untuk menghapuskan semua yang ada pada orang Melayu, lalu menjadikan Melayu ini Arab misalnya. Islam datang dengan kaedah semuanya boleh kecuali yang tidak dibolehkan. Jadi ketika itu Melayu sudah punya budaya, Melayu sudah punya tamadun. Sebelum Islam, Melayu sudah punya budaya, sudah punya tamadun. Islam datang bukan untuk menghapuskan budaya dan tamadun Melayu yang sudah dimiliki dan dibanggakan oleh orang Melayu. Islam datang untuk mengislamisasikan apa yang ada pada orang Melayu, termasuk budaya dan tamadunnya. Hanya itu, tidak menghapuskannya, tapi menyesuaikannya dengan akidah dan syariat Islam. Sebab kaidah dalam Islam ini semuanya, segalanya boleh kecuali yang tidak dibolehkan. Inilah yang namanya al-ibahah al-asliyah, al-bara'atul asliyah. Aslu syai' mubah. Semua perkara dalam kehidupan ini kecuali dalam soal ibadat, ya. Dalam soal ibadat lain. Dalam soal ibadat semuanya tidak boleh kecuali yang dibolehkan. Tapi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau tak ada larangan, silakan aja. Melayu sudah makan sirih dulu-dulu. Kalau tak ada larangan makan sirih, tak ada ayat hurrimat alaikumul sirih. Makan aja lah sirih sepuas-puasnya. Ya.
Tentang hukumnya makruh atau sunat atau ya tergantung muftinya. Kalau mufti makan sige dia pun. Jadi kalau Islam datang dengan pendekatan itu, maka karena itulah sekarang terwujud ya, wujud satu zone yang namanya zone tamadun Islam Melayu. Jadi unsur kemelayuan itu dipertahankan sejauh tidak bertentangan dengan syarak. Jadi begitulah Melayu Islam menghadapi atau menyikapi ya, tamadun Melayu. Damai, ya, toleran dalam batas tertentu, dalam rangka pengislaman yang subtle dan gradual itu. Contoh, ya, ketika Islam datang sudah ada yang namanya adat pepatih. Adat pepatih ini suatu cara hidup sebenarnya bagi orang Minangkabau. Adat yang telah mengatur kehidupan mereka begitu tersusun, begitu baik selama entah berapa abad. Kemudian Islam datang kepada di tengah umat yang sudah punya cara hidup yang namanya adat perpatih itu. Lalu bagaimana Islam bertembung dengan adat Melayu yang namanya adat perpatih itu? Kelihatannya berlaku penyesuaian yang sangat harmonis, yang sangat damai, sehingga akhirnya masyarakat adat menerima syarak, lalu terungkaplah kata-kata ya, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Saya pikir ini suatu pencapaian, satu kejayaan pendakwahan yang sangat berarti. Apabila dengan kebijaksanaan para dai, kebijaksanaan para ulama, tokoh-tokoh adat, masyarakat adat menerima ketetapan syarak, adat dikekalkan, tapi dia bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ya. Kitabullah. Anak-anak Minang sekarang ini sudah menyelewengkan kata kitabullah itu. Kata mereka syarak, adat bersendi syarak, syarak bersendi kita boleh. Kita boleh. Ya. Jadi antara isu dalam masyarakat Minangkabau dalam hubungannya dengan Islam ialah isu yang tadi disinggung sepintas lalu oleh Dr. Ahmad Rafa tentang harta pusaka, khususnya yang disebut pusaka tinggi, harato pusako atau pusaka tinggi, yang tidak diwariskan menurut hukum faraid. Bagaimana pertembungan ini? Saudara tahu kan? Harta pusaka tinggi, bukan semua harta. Harta pusaka tinggi saja yang tidak dibagi menurut hukum faraid. Harta yang turun-temurun sejak datuk nenek yang dah tak diketahui siapa pemilik sebenarnya. Menjadi harta milik bersama suku. Itu yang tak difaraid. Tapi kalau harta pencarian itu difaraid. Jadi isu ini bagaimana penyelesaiannya? Jadi masyarakat Minang memang berpegang kepada adat harta pusaka tinggi tidak diwariskan secara hukum faraid. Ya. Harta ini
tidak boleh dijual beli, tidak boleh digadai. Ya. Harta yang dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando. Penggunaan harta pusaka tinggi turun temurun yang dah tak tahu siapa pemilik sebenarnya ini hanya boleh dipakai dalam 4 keadaan. Jual tak boleh, gadai tak boleh. Yang boleh ada 4. Mayat tabujui di tengah rumah, gadih gadang tak balaki, rumah gadang katirisan, mambangki batang tarandam. Maaf, orang Jawa menyebut perbilangan adat bapatih, jadi tajwidnya salah. Harta pusaka, harta ini hanya boleh dipakai untuk mengurus mayat tabujui di tengah rumah, mayat yang terbujur di tengah rumah, artinya untuk mengurus mayat. Gadih gadang tak balaki, maksudnya gadis yang sudah besar, yang sudah ada PhD tapi belum kawin, nah, itu boleh dipakai untuk gadih gadang tak balaki. Rumah gadang ketirisan, rumah pusaka yang bocor, dan mambangki batang tarandam. Apa mambangki batang tarandam nih? Ya, don't imagine something vulgar. Menghidupkan semula adat-adat yang baik yang telah dilupakan orang. Menghidupkan semula adat-adat lama yang sudah dilupakan orang. Katakanlah, menghidupkan semula budaya gotong royong yang sekarang sudah mati. Ya. Tak ada lagi gotong royong sekarang ini, semuanya pakai duit. Kenduri kendara, tak ada lagi gotong royong, semuanya pakai caterer. Jadi kita bangkitkan semula, hidupkan semula semangat gotong royong ini. Kalau itu perlu biaya, maka harta pusaka tinggi ini boleh dipakai. Jadi saudara sekalian, benar kata Mat Rofa bahwa Syekh Ahmad Khatib, ya, dan selain Syekh Ahmad Khatib yang tadi disebut, yang tak mau pulang ke tanah Minangkabau karena kalau pulang dia akan makan harta syubhat. Sebab harta ini tidak dibagi mengikut hukum syara. Jadi untuk menghindari makan harta syubhat, dia tak balik ke tanah Minang. Dan bukan cuma Ahmad Khatib yang di Makkah, juga Haji Agus Salim misalnya, yang juga tak balik. Begitu juga Syekh Tahir Jalaluddin yang lebih suka tinggal di tanah Melayu. Sebab kalau balik dia akan terpaksa makan harta yang syubhat ini. Tapi bagaimana ulama-ulama yang juga memahami persoalan ini menyelesaikannya? Inilah indahnya perbahasan fikih masyarakat Melayu. Ada yang memaksakan mesti dibahagikan mengikut hukum faraid. Ada yang tidak. Ada yang mengatakan tak boleh, harta pusaka tinggi tak boleh di faraid. Karena sudah tidak jelas siapa pemiliknya. Yang boleh di faraid itu ialah harta mutlak si mati. Seseorang yang mati, harta miliknya itu yang boleh dipusakai, yang boleh diwariskan. Tapi yang mati itu bukan pemilik. Pemiliknya adalah suku itu seluruhnya. Ya. Pemilik harta pusaka tinggi ini adalah suku seluruhnya, bukan yang mati itu. Yang mati itu cuma jaga aja. Macam mana nak peraid harta
yang bukan milik si mati. Yang mati bukan pemilik harta itu. Yang mati bukan pemilik harta itu. Pemiliknya masih hidup, yaitu suku. Suku itu masih hidup. Jadi karena itulah maka dicari jalan keluarnya, termasuklah ayah kepada Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, yang memberikan nama khas untuk harta seperti itu. Jangan difaraid, tak boleh difaraid. Tapi anggaplah itu sebagai wakaf suku. Wakaf bagi suku. Yang dinamakannya dengan istilah harta musabalah. Itu jalan keluarnya. Jadi kalau Anda lihat di sini bahwa hukum Islam itu tidak secara melulu menghapuskan semua yang ada pada suatu bangsa, tapi atas dasar adah muhakkamah, atas dasar mengiktiraf uruf sebagai salah satu sumber hukum, maka isu harta pusaka tinggi yang tak difaraid itu dapat diselesaikan. Ya. Itu hanya contoh, satu contoh. Satu contoh lagi ialah harta sepencarian. Bagaimana Islam hukum faraid menyelesaikan masalah harta pencarian dalam masyarakat Melayu yang tidak ada dalam masyarakat bukan Melayu. Dalam kitab-kitab faraid di negeri Arab tak ada yang namanya pembahagian harta pusaka, harta sepencarian. Dalam masyarakat Melayu ada. Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri. Suami dan istri Melayu bekerja sama-sama di ladang, di sawah. Jadi bila salah seorang mati, bagaimana memfaraidkannya? Nah, kalau hukum faraid biasa yang di luar dunia Melayu biasanya kalau suami mati, maka seluruh harta, termasuk harta sepencarian, termasuk hasil usaha bersama istrinya, difaraidkan semua. Tapi ulama Melayu seperti Syekh Arsyad Banjar misalnya, dia membahagi dulu. Harta sepencarian dibagi dua, suami, istri. Salah satu mati, bahagian yang mati itu aja yang difaraid. Jadi bahagian yang istri punya, itu jangan difaraid, istrinya belum mati. Ini yang pemiliknya belum mati sudah difaraid, ini bagaimana? Dan ini hanya ada pada Melayu. Barangkali istri-istri Arab tak ada pencarian. Maka tak ada itu. Tapi istri Melayu ada yang kerja lebih kuat dari suaminya. Ya, ada istri yang bertungkus lumus, cari duit, berniaga di pasar. Suaminya kesana kemari, sabung ayam dan sebagainya. Ya, jadi saudara sekalian, itu contoh-contoh bagaimana masyarakat Melayu menghadapi isu adat dan budaya. Hujung sekali, saya ingin menyimpulkan bahwa di rantau inilah wujudnya yang dinamakan terjelmanya dan terlaksananya apa yang dinamakan at-tasamuh wa ta'ayush. Apa at-tasamuh dan apa at-ta'ayush? At-tasamuh adalah toleransi. At-ta'ayush adalah hidup berdampingan, coexist. Dan inilah ciri masyarakat Islam di rantau Melayu ini. Mereka bertoleransi, ya, walaupun ya masing-masing punya ya, adat dan kebiasaan, tapi
bertolak ansur. Ya. Kita pun tidak marah bila di tahun baru Cina, ya, di sana sini kedengaran bunyi mercon, misalnya. Kita pun tidak marah. Dan begitulah juga, ya, kita pun tidak marah, ya, bila ada kebisingan di Bali, misalnya. Dan mereka pun tidak marah dengan, ya, apapun bunyi kebisingan, ya, pada hari-hari kebesaran Islam. Dan kita hidup berdampingan selama berabad-abad. Katakanlah orang seperti Hamka, yang terkenal dengan fatwanya melarang, ya, terkenal dengan fatwanya melarang Natalan bersama, melarang ini merayakan Christmas bersama. Artinya orang Islam jangan ikut merayakan Christmas. Tapi dia berjiran dengan orang Kristen. Mengikut pengakuan putranya Pak Afif yang satu ketika belajar di Gontor, dan ketika ibunya meninggal, dia pulang dari Gontor ke Jakarta, yang menunggunya di stasiun kereta api itu jiran Hamka yang beragama Kristen. Nah, itulah kejiranan, coexist namanya. Raja Ali Haji, ya, Raja Ali Haji, ulama Melayu abad 19, terkenal dengan penolakannya terhadap kebudayaan Barat, terkenal dengan penolakannya terhadap penjajahan dan pengkristianan. Tapi dia punya hubungan erat dengan seorang pegawai Belanda, ya, Von de Wol namanya, kalau tak salah. Dan mereka punya surat menyurat yang sekarang sudah dibukukan. Sampai Raja Ali Haji mengakui itu sahabatnya, sahabat kita, dan saudaralah dia dengan orang yang beragama Kristen itu. Jadi hal ini menyadarkan kita tentang wujudnya yang namanya at-tasamuh wa ta'ayush, salah satu ciri penting Islam di rantau Melayu. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.